Affan dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi, itulah satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricu, terjadi kericuan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan semoga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu disepakati oleh para ulama termasuk ahli bahasa dengan definisi ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan-kebaikannya. Karena itu ketika Anda memohon keberkahan kepada Allah, tanda paling utamanya adalah di hari itu, di saat itu bertambah nilai-nilai kebaikan pada diri Anda. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah mata Anda itu berkah atau tidak, maka di hari itu berapa kali dan berapa banyak Anda bisa menjaga mata hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jika Anda ingin tahu lisan Anda itu berkah atau tidak, maka Anda bisa ukur dengan melihat dan merasakan sejauh mana lisan itu bisa berkata pada yang baik-baik saja. Jika Anda ingin mengukur apakah waktu Anda di hari itu berkah atau tidak, maka Anda bisa melihat sejauh mana waktu yang Allah berikan kesempatannya pada Anda untuk diisi dengan aktivitas yang baik-baik saja. Karena itu, jika Anda memohon kepada Allah, maka ada kaidah dalam doa. Doa itu bukti pengabulannya itu terletak pada ikhtiar Anda dalam mewujudkannya. Jadi ketika Anda serius berikhtiar untuk mewujudkannya, maka disitulah tanda utama bagi Allah yang telah nampak untuk mengabulkannya. Saya beri contoh begini misalnya. Ibunda Maryam, namanya disebutkan dalam sejarah, konon bernama Hannah, yang menikah dengan Imran itu keduanya membangun visi rumah tangga bahwa setiap anggota keluarganya itu mesti dekat dengan Allah. Dan ketika istrinya mengandung, maka mereka berdua sepakat, ya anak ini yang dikandung oleh istrinya ini, itu harus menjadi anak yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka berdua membagi tugas, suaminya mencari harta terbaik, yang paling halal, yang paling baik menurut Allah. Istrinya kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah, bahkan memperbanyak doa dalam kandungannya itu. Jadi ketika beliau mengandung, banyak dan kelak ini nanti yang kemudian diwasiatkan oleh Al-Quran pada setiap perempuan yang tengah mengandung. Nanti dengan turunnya Quran surah ke-7 ayat ke-189. Itu jadi kalau kandungan khususnya sudah sampai pada tahap-tahap di atas 4 bulan, itu suami istri banyak berdoa memohon kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasy syakirin. Duanya bermohon kepada Allah, sekiranya Allah anugerahkan keturunan yang saleh, maka kami akan sangat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Berdoa kemudian Hannah dan diabadikan doanya dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imran inni nadhartu laka ma fi batni muharrara qabli ya Allah. Dan kalimatnya, saya bernazar untuk menjadikan anak yang saya kandung ini menjadi sosok yang sangat dekat denganmu. Saya ingin sekali anak ini ya Allah dekat denganmu. Kalau ibadah itu tidak susah, ya kalau diminta bermohon itu seketika, diperintahkan dikerjakan, dimohonkan atau diperintahkan untuk meninggalkan larangan segera ditinggalkan. Maka tatkala lahir anak itu, ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, lahirnya perempuan, harap laki-laki lahir perempuan. Allah perintahkan terima, karena itulah yang terbaik untuk menyempurnakan hikmah di rumah tangga. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha, karena perempuan pun punya kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Masing-masing punya keistimewaan yang sama. Ya. Boleh jadi bentuknya berbeda, tapi nilainya istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik, setelah bayinya lahir, perempuan lahir, maka apa yang dikerjakan Hannah pertama kali? Beliau kemudian membuktikan dan mewujudkan permohonannya kepada Allah itu dalam bentuk ikhtiar. Ya, beliau ingin anaknya dekat dengan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama, beliau memperlindungkan anaknya dari musuh yang senantiasa menjauhkan manusia dari Allah. Nah, ini kan dekat lawannya jauh kan? Dekat lawannya jauh. Jadi kalau saya ingin mendekatkan sesuatu, saya harus menjauhi sesuatu yang menjauhkan itu dari apa yang ingin kita dekatkan. Saya ingin datang mendekat ke Masjid Al-Fatah. Tiba-tiba ada kegiatan lain atau ada orang-orang ingin menjauhkan saya dari itu. Ngajak nonton, ngajak ini, ngajak itu. Maka cara terbaik saya untuk bisa mendekat ke Masjid Al-Fatah adalah dengan menolak secara halus ajakan-ajakan yang menjauhkan saya itu. Nah, ini ada sosok makhluk yang sudah berkomitmen, berjanji di hadapan Allah bahwa dia itu akan selalu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan-jauhkan. Sosok itu namanya iblis, kemudian dia menjelma menjadi setan. Makanya disebut dengan setan, syaitan, dari kata syatana, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan, syatana. Kalau melekat pada satu benda, apapun itu, maka menjadi syaitan. Ya, misal handphone itu, handphone. Tapi kalau handphone itu menjadikan Anda jauh dari Allah, maka handphone itu berubah jadi syaitan. Syaitan itu bukan makhluk, syaitan itu asalnya sifat yang melekat pada sesuatu, yang menjauhkan itu dari nilai kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. TV itu TV, cuma kalau TV itu membuat Anda jauh dari Allah, harusnya sholat, lihat TV. Harusnya sholat, nonton TV. Harusnya tahajud, terbawa TV. Maka saat itulah TV menjadi setan. Manusia itu manusia, ins. Tapi kalau ada sosok manusia yang mengajak orang lain jauh dari Allah, ada orang mau sholat, diajak kemudian nonton. Ada orang mau tahajud, diajak kemudian nonton. Dan seterusnya. Maka pada saat itu orang itu walaupun wujudnya manusia tapi sifatnya sedang sifat dalam keadaan syaitan. Ini yang disebutkan dengan syayatinal insi wal jin. Ini yang disebutkan dengan minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas itu manusia. Maka cara terbaik dari Hannah dipahami oleh beliau, karena saya ingin anak saya dekat dengan Allah, maka saya pertama kali lakukan adalah memperlindungkan dia dari semua yang mampu menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka dimohonkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini nanti kelak yang akan diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pada setiap muslim, kalau terlahir anaknya maka perlindungkan. Pertama kali dia lahir, perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Ini cara pertama supaya anak kita lahir dalam keadaan yang baik. Perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Nanti ada banyak cara. Ada yang langsung dengan doa, Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin lamma wa min kulli halo? Jangan-jangan nggak dibaca nih, ya. Min kulli ainin waham. Setelah itu apa? Ada lagi dengan yang lafaz adzan. Ya, ada perbedaan ikhtilaf riwayat, tapi Imam At-Tirmidzi mensahihkan riwayat ini. Termasuk nanti Imam An-Nawawi juga mendukung riwayat ini dalam satu qaulnya. Karena fungsi adzan itu ada dua.
Satu, memanggil orang salat, yang kedua mengusir setan. Makanya dalam hadis sahih, bahkan di Al-Bukhari disebutkan, ketika adzan dikumandangkan, idza udzina fa farra syaitanu alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan berlari terbirit-birit. Makanya jangan heran kalau Anda berjalan bahkan dengan orang yang belum beriman pun, adzan berkumandang, Allahu Akbar, maka dia bisa mengingatkan Anda, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Nah, kalau adzannya selesai, fa'idha thuwiba fa'ada, kalau adzan selesai, datang lagi setannya. Maka jangan heran yang muslimnya bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Karena balik tuh. Ya, jelas ya? Maka kalau ada kelahiran kemudian diadzankan, sebagian ulama memperbolehkan karena dalilnya ada. Cuma yang belum ditemukan, saya juga belum temukan. Kalau wafat kemudian diadzankan. Nah, ini belum ditemukan. Di saya tidak terbiasa untuk menyalahkan orang. Tapi kalau kita ada sesuatu, kita tanya. Kalau tidak ada, kemudian dasarnya kita tinggalkan. Kalau ada dan itu kuat, kita amalkan, tidak ada masalah. Cuma saya belum temukan. Karena fungsi adzan itu cuma dua. Satu, manggil orang salat. Yang kedua, ngusir setan. Orang sudah meninggal itu, satu, nggak sholat lagi. Yang kedua, nggak digoda setan lagi. Nggak ada kerjaan setan menggoda orang meninggal. Itu setan pasti sedang bermasalah itu. Nah, ini satu. Dua, kemudian setelah itu beliau, Imran dengan Hannah, itu mencari guru terbaik. Dan tidak ada yang terbaik pada saat itu kecuali Nabi Zakaria. Keponakannya sendiri. Ya, pamannya Maryam. Maka teman-teman sekalian, Zakaria alaihissalam jadi ukuran nih dalam versi Al-Quran. Kalau Anda ingin menjadikan anak-Anda baik menurut Allah, maka jangan cuma cari guru yang pintar dalam urusan dunia. Kalau cuma pintar banyak, cari guru yang pintar, yang dengan kepintarannya mampu juga mendekatkan anak Anda dengan Allah. Sekarang banyak, silahkan cari guru-guru itu. Ahli matematika, ahli fisika, ahli ini, ahli itu. Tapi saat yang bersamaan pun dia mampu mendekatkan anak Anda dengan Allah. Dan puncaknya disiapkan mihrab, gambaran tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekarang ditarik konteksnya kekinian, tempat pendidikan. Cari tempat pendidikan yang baik, sekolah yang baik. Di situ matematikanya unggul, fisikanya unggul, kimianya unggul, ininya unggul, itunya unggul. Tapi saat yang bersamaan, Al-Qurannya 30 juz. Diajarkan cara sholat yang benar, guru-gurunya baik, akhlaknya mulia, lingkungan sekitarnya bagus. Itu yang dimaksudkan di surah ini. Yang ingin saya katakan adalah ketika orang tuanya berdoa tadi dan tidak cukup dengan doa, doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Begitu itu dihadirkan sebagai bentuk perwujudan dari doa tadi, maka apa jawaban dari Allah? Lihat ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterimalah oleh Allah doa dan ikhtiar itu. Jadi kalau Anda doanya ingin cepat dikabulkan, tunjukkan lewat doa itu, lewat ikhtiar Anda. Ya Allah, berkahi waktu saya hari ini. Maka Anda buktikan kalau benar-benar waktu Anda itu diberkahi. Susun kegiatan lewat waktu itu yang baik-baik, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berkahi harta saya. Buktikan kepada Allah, gunakan harta itu untuk membeli yang baik-baik, yang halal, yang Allah sukai. Yang tidak baik, yang cuma memenuhi nafsu, itu tinggalkan. Itu maksudnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, baru kemudian dijawab, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Bukan cuma diterima. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan ayatnya. Wa ambataha nabatan hasana. Maka Maryam pun diperhatikan, dirawat langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin diperhatikan oleh Allah, dirawat langsung, dalam pengertian itu diperhatikan, dilihat, dipenuhi kebutuhan, maka setiap Anda bermohon, buktikan dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang Anda mohonkan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Wa kafalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Yang paling dahsyat, ketika dirawat oleh Nabi Zakaria, beliau mengantarkan semua kebutuhannya. Setiap kali mengantarkan ke tempat Maryam, sudah didapatkan apa yang dibutuhkan. Padahal Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Rasul, Zakaria alaihissalam Nabi. Mengantarkan kebutuhan, bawa pakaian, sudah ada pakaian. Bawa makanan, sudah ada makanan. Dan bertanya, apa rahasianya? Anna laki hadha, ya Maryam, anna laki hadha. Nabi Zakaria tahu, beliau dekat dengan Allah. Tapi ingin tahu dengan lisannya langsung dari Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah.
Nah, kalimat ini maksudnya bukan sekedar nanti disampaikan pada Nabi Zakaria, tapi beliau ingin mendengar langsung dari Maryam untuk disampaikan pada umat-umat setelahnya. Berita, kalau Anda ingin seperti Maryam, kalau saya Nabi bisa mohon kepada Allah. Nah, itu Nabi Zakaria kepada Allah dikabulkan. Tapi kan kita bukan Nabi, Anda bukan Rasul, kita manusia biasa. Kalau Anda ingin mendapatkan seperti Maryam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh Maryam ini. Dia bukan Nabi, beliau bukan Rasul, tapi dijaga oleh Allah dari mulai sampai dengan matinya. Anda ingin seperti itu, maka amalkanlah nasihat Maryam ini. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nah, itulah teman-teman sekalian, pengantar dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi saya ingin kita awali pagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan mengharap keberkahan, tapi saya minta komitmen buktikan itu dengan ikhtiar kita. Caranya, sepulang dari pengajian ini, maka tata kehidupan kita dengan menjalani aktivitas yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Coba dicatat lagi, kalau kemarin belum berjamaah 5 waktunya, maka hari ini mesti berjamaah. Antum mesti punya rencana, zuhur nanti akan ada di mana, asar jamaah di mana, maghrib isya di mana. Coba saya tanya ya, jawab masing-masing nih. Sekarang ini, hari ini udah punya rencana belum buat baca Al-Quran? Kalau sudah punya, berapa ayat antum akan bacakan? Hari ini ada rencana untuk infak gak? Hari ini ada rencana untuk sedekah gak? Hari ini ada rencana untuk nengok orang sakit gak? Semua orang saleh begitu. Sahabat Abu Bakar, nanti saya kisahkan beberapa yang lain dalam pembahasan kali ini. Itu begitu ditanya oleh Nabi, semua sahabat nih, pagi-pagi keluar, satu masa keluar. Kata Nabi, siapa yang hari ini berjamaah? Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Siapa hari ini sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Abu Bakar masih angkat. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah? Turun, satu orang angkat tangan. Siapa hari ini sudah mengantarkan jenazah? Satu orang lagi itu angkat tangan. Siapa? Setiap disebutkan siapa-siapa, Abu Bakar selalu angkat tangan. Padahal beliau itu sibuk juga, pengusaha. Beliau pebisnis, banyak urusannya, banyak yang dikerjakan. Ya maaf, pemimpin di rumah tangganya, kesibukan banyak. Tapi dalam saat bersamaan, sehari itu mampu mengerjakan apa yang direncanakan. Dan nanti, orang semacam itu oleh Nabi diberikan isyarat bahwa pada satu saat ketika kembali nanti ke akhirat, itu bukan masuk lewat 1-2 pintu surga. Tapi pintu surga semuanya bersahutan memanggilnya. Dia ada nanti yang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, yang rajin puasa. Ya, masuk nih. Masuk lewat pintu yuqalu babur Rayyan. Ya, masuk lewat pintu itu namanya Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu, maka jika masuk ke dalamnya ughliqa, langsung seketika ditutup. Cepat. Di ada ghallaqa, ada aghlaqa lain. Kalau ghallaqa nutupnya pelan-pelan. Kalau aghlaqa seketika, set. Makanya di surat Yusuf, istri pembesar itu yang ingin mengajak Yusuf untuk berselingkuh, kemudian dikisahkan dia mulai menutup pintu supaya tidak diketahui oleh pengawalnya. Kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa tapi ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak wa ghallaqat. Maka dia tutup pintu itu pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh pengawal-pengawal di sekitarnya. Itu indah tuh kalau kita paham sedikit-sedikit bahasa Quran itu, kita lihat indah. Tapi di surga Anda masuk pintu Ar-Rayyan, maka yang lain jangankan masuk, ngintip pun gak bisa. Begitu masuk yang terakhir, set, gimana dalamnya tuh? Gak bisa lihat. Ada yang pintu tahajud, ada pintu sedekah, tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang diperebutkan oleh pintu surga itu. Ar-Rayyan manggil, pintu sedekah manggil, pintu tahajud manggil. Ketika mendengar keterangan itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah saya akan termasuk dari orang-orang itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk dalam bagiannya. Maka ketika Nabi bermohon, bukan Alhamdulillah sekadar di lisan. Saya udah dijamin dari Nabi, kalian udah usaha aja, saya udah ada jaminan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini yang kita tiru. Maka beliau buktikan doa Nabi itu untuk mewujudkannya dengan ikhtiar. Paham di sini? Nah, kalau sudah paham, kita sudah punya komitmen. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini tentang ringkasan dari fitnah kubra dan dampaknya terhadap pengaruh dakwah khususnya dalam kekinian. Jadi yang tadi itu baru muqaddimah, ini materi utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, di awal jumpa kita petakan materi yang dibahas di tempat ini tentang fikih dakwah.
Kita telah bahas apa itu pengertian fiqih, apa itu dakwah, siapa itu da'i, orang yang berdakwah, bagaimana cara berdakwah, dan tantangan-tantangan dakwah. Sekarang kita akan masuk kepada sebab utama akar mula tantangan-tantangan dakwah itu berasal sepeninggal kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kini bertransformasi menjadi tantangan-tantangan di era baru yang akarnya masih tersambung ke masa-masa lalu. Penting untuk kita ketahui hal-hal semacam ini sehingga ketika Anda temukan dalam lingkup kehidupan kita, kita bisa tahu dan bisa mudah untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksudkan. Saya mulai dengan pembahasan, semoga Allah mudahkan dan mudah dipahami setelah diawalkan. Pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar itu orang pintar, jenius. Satu di antara 4 sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai seorang bernama Toha Hussein, ini orang-orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa, itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab. Namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umar lah menyebar kemudian dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan dampaknya meluaslah wilayah-wilayah keislaman itu. Bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar, konon dalam riwayat yang valid juga dalam catatan buku sejarah sudah sampai juga ke Nusantara. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu sudah luas, melebihi Jazirah Arab. Luas, sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah biasanya ada kecenderungan kalau orang-orang sudah berada di atas, kemudian tersaingi oleh yang lainnya, maka suka ada perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas, sekarang dikuasai oleh yang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu, menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas dan sebagainya. Ini biasa. Ada satu negara maju dikalahkan oleh tetangganya, tentu yang ini akan selalu ingin menyusul. Amerika di atas, Cina makin maju, Amerika nggak akan senang dengan Cina. Ya, Cina di bawah, Amerika maju, demikian seterusnya. Apalagi Indonesia yang maju, nggak akan ada yang senang dengan itu. Makanya mereka lihat kita ini potensinya banyak, sumber daya alam paling banyak di sini. Lempar tongkat jadi tanaman, lihat batu luar biasa banyaknya. Ada yang warnanya emas kekuning-kuningan. Ada yang warnanya ini dan itu, dibuka potensi banyak, mineral tumpah. Sampai kemudian diancang-ancangkan oleh orang tua kita dari sejak dulu. Bikin di pasalnya, undang-undang itu pasal 33. Sampai dengan ayat ketiganya. Bumi, air dan segala isinya itu yang dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena potensinya banyak. Nah kembalikan ke masa lalu. Maka dari situlah mulai muncul benih-benih ketidakpuasan. Bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab. Tapi karena perasaan iri dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda. Kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat. Sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi dalam satu masjid. Kemarin saya tunjukkan pada teman-teman yang umrah di Masjid Nabawi. Di posisi itu Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Jadi kalau anda masuk kemudian umrah ya, atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum insya Allah disegerakan nanti. Ya nabung ya. Nah itu. Kalau sudah masuk Masjid Nabawi, antum masuk nih. Saya bikinkan petanya gini dengan cepat ya. Bisa seperti ini. Ini bisa dari pintu 17 di sini. Ini ada bin Daud di sini. Berang. Ke sebelah sini, ini Hotel Raudhah. Diyar. Sebelah sini ini pintu 22. Dengan cepatnya ke sini. Jadi sini ada pintu juga Umar bin Khattab. Antum lurus sini,
Ini di sini ada raudhah, atasnya ada dom, kubah warna hijau. Kemudian ada wilayah ke sini. Ini yang karpet merah, ini karpet hijau, ini karpet merah. Karpet merah yang ada lampu-lampu manik-manik di atas. Ini luas pertama Masjid Nabi SAW segini. Cuma segini. Makanya nanti kalau antum keluar wilayah ini, atasnya ada kebuka atap. Yang ada payung, tidak ada atap langsung. Itu nanti di tembok ini, perhatikan dengan jeli sekali. Di tembok ini nanti ada tulisan yang mengisyaratkan inilah awal batas pertama Masjid Nabi dibangun. Yang menyebutkan nanti ayat Al-Quran tentang bagaimana cara pembangunan masjid. Lalu di bawahnya ada nanti nama-nama sahabat Nabi SAW. Ya. Teman-teman, di sini nanti ada beberapa mihrab. Ada beberapa mihrab. Kemudian ini ada mihrabnya Utsman bin Affan, mihrabnya Nabi di sini. Ini ada Hanafi sampai mihrab Ali, mihrab tahajud di sini. Nah, posisinya di sebelah sini. Ya, singkatnya ditusuk berkali-kali, kemudian beliau sekarat, dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itulah kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi yang juga pernah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud menikah dengan dua putri Nabi ini, ketika menikah dengan salah satunya, meninggal yang satu, menikah dengan yang satu lagi. Maka disebutlah beliau dengan gelar Dzunnurain. Seorang lelaki sahabat yang punya dua cahaya. Karena pernah menikah dengan dua cahaya, maksudnya dua putri Nabi SAW. Yang kedua, beliau ini orang yang sangat dermawan. Berjihad dengan hartanya, memenuhi dakwah Nabi SAW. Yang ketiga, seorang yang sangat pemalu. Bahkan saking malunya, pemalunya, Nabi pernah mengatakan, ini kalau Utsman masuk, malaikat Jibril pun malu dengan Utsman. Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana sikap takrimnya kepada kemuliaan Utsman bin Affan. Yang keempat, tidak banyak orang tahu. Ini banyak ingin mencontoh Nabi dalam ibadahnya. Bahkan disebutkan nanti oleh Imam An-Nawawi bahwa sepeninggal Nabi, beliau ini masih sempat malam-malamnya itu menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Utsman bin Affan. Kebiasaannya kalau sedang galau, gelisah, ya, memberikan nanti solusi bagi masyarakat, ada kegelisahan untuk menemukan solusi, maka larinya hanya kepada Al-Quran. Baca untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Quran itu. Ini penting saya buka terlebih dahulu untuk nanti menyadarkan pada kita siapa hakikat Utsman bin Affan itu yang kemudian datang segerombolan tiba-tiba untuk mengeksekusinya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, karena beliau latar belakangnya tadi saya sebutkan seorang pengusaha sukses, hartanya banyak, dakwahnya dengan harta, kebiasaannya mulia, maka pada saat terganti kekhalifahan, kekuasaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka program utama beliau menghentikan dulu perluasan wilayah Islam, tapi memakmurkan dulu wilayah orang-orang Islam yang sudah kemudian tersebar di wilayah-wilayah itu. Maka beliau mendorong dengan program khusus peningkatan ekonomi di kalangan umat Islam. Ini program pertamanya. Di kalau Umar itu wajar perluasan dakwah, Utsman berubah. Begitu berganti kekuasaan, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana peningkatan kemakmuran masyarakat dengan visi pengembangan nilai-nilai ekonomi. Utsman. Bukan tidak ada penyebar luasan, sebagian dai masih menyebar. Maritimnya kuat, ada yang berangkat kemana kemari, cuma fokusnya pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini. Saat Utsman menggelontorkan program ini, kemudian beliau tempatkan orang-orang pakar di bidang-bidang ini. Siapa di antara pakar-pakar itu? Kebanyakan adalah kerabat-kerabatnya Utsman. Karena dinasti Utsman ini memang lekat dengan dunia usaha. Cuma misalnya seorang menteri di bidang, atau saya tempatkan langsung di bidang misalnya untuk urusan perhubungan, bikin pesawat, bikin ini, Menristek, bisa ditempatkan Pak Habibie, tapi itu pun pintar juga, bahkan nilainya selalu sempurna, 10. Saya tanya pada Anda, kalau Pak Habibie mengangkatnya, jelas sampai sini cara berpikirnya?
Maka Utsman tempatkan beberapa kerabat-kerabatnya untuk menduduki pos-pos kemudian di pemerintahan dalam pengembangan misi peningkatan ekonomi ini. Maka ada yang ditempatkan di Damaskus, ada yang ditempatkan wilayah-wilayah yang lain, tersebar semua. Misi utamanya angkat perekonomian umat. Baik, sampai sini apa yang terjadi? Ketika diangkat dengan program ini, terjadilah dua hal kemudian yang itu dimanfaatkan nanti oleh seorang oknum untuk bisa mengangkat isu itu dan ditebarkan di tengah masyarakat muslim yang sudah meluas ini. Karena Utsman fokusnya pada peningkatan ekonomi, satu fokus lain belum terbahas. Apa itu? Bimbingan dan pendalaman orang yang sudah masuk Islam ini di wilayah-wilayah yang sudah luas itu. Sementara dai-dai belum mencukupinya untuk mengajarkan mereka sepenuhnya. Dan Utsman fokus pada pengembangan ekonomi dulu. Maka muncullah seseorang Yahudi yang dalam sejarah disebutkan pura-pura masuk Islam, dan dia mewarisi pemikiran kalangan-kalangan Yahudi tempo lalu yang punya kebiasaan yang sangat buruk, dan dengan kebiasaan ini bahkan pernah mengadu domba dua suku besar di Madinah Al-Munawwarah sampai mereka menumpahkan darah dan bermusuhan dalam tempo yang sangat panjang ratusan tahun. Saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6 ada yang menyebut generasi ke-8, Yathrib bin Nuh alaihissalam. Beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja menyebar itu semua. Sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan menempati wilayah itu. Setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan di wilayah itu. Terkenalah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Lalu setelah itu, nah ini yang mau saya katakan. Datanglah sekelompok Yahudi minta suaka ke wilayah itu. Setelah diusir di wilayah tempat lain dan ditindas oleh raja-raja setempat karena perilaku yang tidak menyenangkan, maka diterima di situ, diberikan perlindungan, diberikan kemudian hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapakah 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Datang kemudian, ini perhatikan baik-baik ya. Nanti saya ingin katakan pola semacam ini itu yang terus diwariskan sampai dengan kekinian. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-teman yang lain masuk. Celakanya nanti kalau sudah masuk, yang di dalam diusir. Ini yang terjadi seperti Palestina kekinian. Maka tarik datang 3 suku besar ini. Sama juga ketika mereka masuk, mereka kembangkan sampai ke bagian-bagian industri, buat ini, buat itu dan sebagainya. Qadarallah, beberapa masa setelahnya datang pula 2 suku besar dari Yaman dikenal dengan Aus dan Khazraj. Datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama punya keahlian dalam bidang berdagang. Masuk, dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan sampai kemudian maju. Saat maju itulah mereka merasa tidak boleh ini menyaingi kami. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini nanti akan saya bawa ke dunia kekinian. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120, paling kanan sebelah atas. Saya tulis dulu ya. Quran surah kedua ayat 120. Saya agak pelankan sebentar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan baik-baik. Walan tarda, untuk Yahudi menggunakan lan. Saya hapus dulu. Masya Allah, tahun sudah berganti, aktivitas masih sama. Sudah selesai. Enggak.
Jazakallah ya. Insyaallah yang berikutnya antum ya. Bisa kasih kisi-kisi dulu. Ya. Ayo. Lihat sini. Lan tarda. Lan. Ya. Tarda. Perhatikan. Ankal yahudu. Sini kan al-yahud. Nah, ini masih panjang pembahasan nih. Nah, sekarang walan nasara. Seakan-akan kalau kita nggak lihat tulisannya, kita akan membaca dengan kalimat yang sama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Seakan-akan hurufnya sama. Padahal kalau Anda lihat mushaf, beda huruf. Wala an-nasara. An-nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Millah. Ini. Itu nafi, tapi masih punya kemungkinan. Bisa naksi, bisa nahi. Tidak, tapi masih ada peluang. Saya ulang ya. Kalau lan, harfun nafyin wastiqbalin. Huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun. Istiqbal. Tapi kalau la, harfun nafyin saja. Tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi, bikin krisis, bikin macam-macam, turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian, tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas, maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai, Pangeran Diponegoro dipanggil, begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih, asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian, begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu, berapa masa setelahnya kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak, diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarnya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu, maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka, di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu, difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekkan oleh para penjajah di Nusantara ini, dengan nama Divide et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya di Garut yang ngadinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka.
Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu, isu perpecahan. Saling serang, akhirnya dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan. Mereka sadar kita sedang dikerjai nih oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih, tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sedang merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar, sampai kemudian ke Yathrib, datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian kotaknya berubah, kemudian ditata oleh Nabi dari Yathrib, masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah. Mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai nih oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih, tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sedang merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar, sampai kemudian ke Yathrib, datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian kotaknya berubah, kemudian ditata oleh Nabi dari Yathrib, masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi, sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih.
dan tidak menyoal kalangan atau manapun, ya. Dikala nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Hazrat saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat, menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Affan dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi, itulah satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini, menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini. Maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, itu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, Ali, ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar. Ini kan yang datang masa. Masa ini harus diteliti satu-satu. Harus ada bukti yang jelas, berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tak puas semua, nggak bisa, ini nggak bisa. Disulut lagi dari bawah. Sampai terjadi kemudian perang Jamal. Perang Unta. Diprovokasi, masuk kemudian ke lingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan apakah para sahabat mudah terprovokasi, bukan. Karena cara pandang sahabat bukan provokasi, iya. Cara pandang sahabat pada hukumnya. Sebagian mengatakan kalau salah, ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu yang salah si fulan, tapi Ali berpendapat buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga 2 alat bukti yang jelas, demikian kan? Sahabat tahu ini pelaku si fulan, si fulan, si fulan. Cuma Ali perkenankan saya mengumpulkan bukti dulu. Yang lain minta segera dikisos karena sudah tahu si fulan, Ali bertahan dulu sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi para penyusup tadi. Maka diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi. Kenapa tidak dihukum? Tegur Ali sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta. Karena peperangannya pada saat dipimpin oleh Sayyidah Aisyah menggunakan unta. Begitu sedang berperang itulah kemudian kata Ali dan para sahabat yang lain, ini unik nih. Salatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama, dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik. Tegakkan hukum, yang kedua siap menegakkan, kami kumpulkan bukti. Dua-duanya benar ijtihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya mengatakan,
tolong ya, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh Pak, saling berperang tapi jangan terkena sabatan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, nggak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Ini yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat. Sehingga Talha syahid, Ibnu Zubair syahid. Tercatat hampir 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid pada saat itu. Wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu. Dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya, sampai beritanya sampailah ke Damaskus, ke Syria, pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu, teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah, pada kekuasaan Muawiyah, sampai dengan ke Amr bin As, kemudian diantara pendukungnya. Maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Sayyidah Aisyah, ini begini, beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syria. Yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon. Berita yang sampai di sana, pendukungnya Utsman dianiaya oleh Ali, bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan kita harus jaga stabilitas ini, lebih baik kuatkannya pemerintahan dulu. Aisyah akhirnya ya mengakui kita bayat. Semua bayat. Tenang. Tapi sampai ke Syam itu nggak nyampe beritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Diprovokasi. Karena ini sudah perlakuan yang buruk, maka kami, kata ini nih, pengikut ini datang ke sana, kami hanya akan mengangkat khalifah bukan Ali, yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Anda bayangkan tuh. Fitnahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Sudah nggak sempat, konon ada yang menyebutkan Muawiyah kirim utusan untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, nyampe berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya, diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kekhalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun mesti siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang Siffin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi tuh, pelan-pelan, karena sama muslim. Gak ada yang mau nyakiti, gak ada yang mau macam-macam. Ini masuk lagi nih. Yang ini nih, aduh. Ini saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang semakin bertambah eranya, tapi ini nggak akan berubah. Termasuk di YouTube juga banyak provokator nanti. Nanti akan temukan itu. Ya. Kembalikan ke sini. Jadi begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak? Muawiyah, saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah, kita kalau teruskan akan kalah nih. Dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran, ya, kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang, meninggal, repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris, diangkat kemudian mushaf. Saat diangkat itulah kemudian Ali mengatakan, tidak, itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Amr bin As. Tanya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah duduk sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan, terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali kamu nggak benar nih. Dalam fikih perang, kalau sudah ada yang tahkim mengangkat Al-Quran, hukum dikembalikan kepada Allah, nggak boleh kita serang. Maka orang-orang ini langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut dengan kharaja. Orangnya kharijun. Kalau keluar karena tidak sepakat dan keras sifatnya dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama khawarij. Maka muncullah kemudian orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang. Kafir nih Ali. Kafir.
Anda bayangkan tuh. Siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi. Jaminan surga. Pemuda paling hebat, paling setia, nyawanya dikorbankan bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu cuma ada 3 orang di rumah itu. Begitu akan berangkat, kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda pasukan khusus sudah ngintai, taruhannya nyawa. Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh. Dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Bala ya Rasulullah. Siap. Siap. Dengan nyawanya. Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun Ali protes. Misal ada kata-kata, ya Rasulullah, jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, enggak tuh. Ali, Abu Bakar begitu mulia. Teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, mulia. Hati-hati, karena nanti setelah ini akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini, Ali begitu, kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari udah nyebut Ali kafir. Kafir, kita keluar dari Ali. Orang-orang ini lagi kesini nih asalnya. Provokasi, Ali kafir nih, Ali nggak benar. Melanggar ketentuan Allah, kafir Ali. Maka keluar dia. Mereka ini termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali, termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan kiri kafir. Ini kafir, ini kafir. Hukumnya wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Kubu sana, nih orangnya, Muawiyah, Amr bin As. Ini tokohnya nih, gara-gara dia nih berontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, nggak mau bertahan dengan hukum Allah, bunuh, habisi semua. Maka mereka kembali disiapkanlah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain. Ali datang ke masjid untuk menunaikan salat. Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat. Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As, dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu, pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir, wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh, Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal, itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau ada orang tua masih non-muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Anda siapa? Nah ini kayak gini nih, tembak, bom, ini, semua. Datang kemudian, ke Jalan Tamrin, bawa mobil, brudar, meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam.
An-Nisa ayat 91 sampai 92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah nggak peduli, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya kalau nggak taubat, murka. Anda tidak disukai di Soreang, pindah Ranca Ekek. Nggak disukai Ranca Ekek, pindah Kota Bandung. Kota Bandung nggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, harapan indah, ujung harapan sampai ke Duta Harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia nggak disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah kemana? Wala'anahu, dilaknat dia, wa'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong dipikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom, bu, itu di sana banyak orang-orang beriman, masuknya musola juga, masuknya masjid juga. Ini masjid diror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu, bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu. Saya di Lampung langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain, Pak. Nah, paham ya? Kemudian ketika mereka keluar dari barisan Ali itu disebut dengan Khawarij dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hatinya kalau pengajian itu ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih, tembak, bom, bunuh ini tanpa alasan, maka itu yang bahaya. Dan itu sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu. Karena yang buat dulu ini nih, sama juga dibikin lagi kelompok-kelompok. Diciptakan dibawa. Ini doktrinnya dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini hancurkan, makam dihancurkan, ini dihancurkan. Di mana ada ajaran Nabi menghancurkan makam? Itu kan bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh di media sosial, datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi yang Anda lihat itu seperti ini nih. Ciri-cirinya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti, enak aja. Ya. Kalau tanpa ridha Allah Subhanahu, benar sampai situ, tapi kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuman maknanya digeserkan kepada yang buruk. Di brainwash. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas? Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya? Ya. Nih, yang lain membela Ali. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Kalian keluar, kalian tidak setia, kalian nggak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya setia, setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyayyu', membela dengan kuat pada satu hal yang dibela. Asalnya Syiah itu bukan aliran pemikiran, bukan aliran dalam akidah, bukan aliran dalam ibadah, asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Jangan dihapus. Bahaya ini. Karena antum hapus pun nggak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ingat itu. Datang lagi, nyusupin lagi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus. Tuh, bagus sekarang. Tadi sekarang pengkhianat. Sini pengkhianat, sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi. Titisan. Dan memang wajar. Setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam. Sholat aja ada imam. Coba, kalau sholat nggak ada imam. Jamaahnya kan nggak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan, angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan, ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu, ada itu. Terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong, namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan.
imam-imam hebat itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya ke Ali. Nah, ini nih. Di mana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah, itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin tuh. Padahal orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi ini, masuk lagi, gini, sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husain. Itu wafat di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini, saya agak cepat saja. Susupkan ke sini, ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan, maka ketika disusupi nilai-nilai kemudian dengan nilai akidah, dengan nilai ibadah, dengan nilai akhlak. Akhlaknya digariskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia. Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani? Membela Nabi. Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hei, Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Nggak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, anak kenal Abu Jahal. Udah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma di sore yang tapi nggak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Jadi sampai mana tadi? Nah, rampas, Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja, itu kan musuh Nabi paling buruk, pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa, dia punya anak namanya Ikrimah. Seorang pemuda, ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi keturunannya tidak seperti atasnya, atau sebaliknya. Yang kedua, ketika Ikrimah sedang berada di lingkungan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menyinggung anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal, dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah, ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah, masuk kepada bahkan tanah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hei, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dari Ali. Yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara salatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam, maka dari segi keimanannya kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam, rukun imannya iman, tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi karena yang maksum cuma Nabi. Ini maksum itu dijaga dari salah, cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Ya, bukan namanya maksum, bukan sifatnya katanya maksum. Sebutkan tuh 2, 3. Maka ini menyebar. Terus sampai Ali wafat pun menyebar juga. Terus sampai kekinian, bertransformasi sampai keluar fatwa-fatwa ulama, sampai ngasih pertimbangan, tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah nggak paham dari kecilnya udah begitu, dari lahir udah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam. Ada yang dari lahir sudah di-Ahmadiyahkan. Dan dia nggak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita. Dakwahi, ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ.
Ya, ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini, kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas tuh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini karangan ini, karangan ini, karangan ini, karangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Syekh, kata beliau di halaman 9-nya, faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian, entah datangnya dari mana, aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat. Baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa, itu awal masuknya 1330 Hijrah. Sekarang 1440 Hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Di 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu, ya. Baik, datang ke tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidhiyun. Rafidhi itu menunjuk kepada orangnya, Rafid. Sifat yang disebut Rafidah. Apa Rafid itu? Menolak dengan cara yang kasar. Ya, radda, menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar, rafadha. Minum mas. Terima kasih. Itu lembut. Ini minum mas. Non cianawan aing. Luar biasa. Siawani kaing, siawani aing sieun. Pokoknya. Itu rafadha namanya. Itu mas. Begitu ditolak, orangnya namanya Rafid. Jamaknya Rafidhiyun. Kenapa disebut dengan Rafidhiyun? Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dengan Utsman. Tolak oleh mereka, enggak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadisnya salah, ininya salah, keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim, lihat, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Cela habis. Cela, semua yang salah. Anaknya Abu Bakar cela. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Hafsah anaknya Umar cela juga. Enggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan, tolong ya, pakai sedikitlah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas. 5%-nya jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi, kita menyayanginya. Kita bersalat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar, disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar, disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika Anda menemui mereka, lihat ini. Fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum. Jangan salat dengan mereka
jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum, jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunaqiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh. Awas tuh. Keras sekali kalimatnya. Keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukan orangnya, bukan. Maksudnya waspada, ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah, bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah balas dengan cara-cara terbaik dengan menerangkan, ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Nah, maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu, pertama kita berdoa kepada Allah semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan. Yang kedua, kitanya pun belajar, baca lagi, baca sejarah, sehingga ketika nanti diskusi kita punya argumentasi, terangkan. Kalau sudah kita terangkan gak mau juga, itu pilihan masing-masing. Jelas ya? Dan itu dijamin oleh negara, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah meluk agama dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Nah, maka ini tantangan dakwah yang kedua selain tadi Khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya, ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada, bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu, bunuh, itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom, tebar ini, tembak, eksekusi dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, gerakannya masif lewat media sosial sekarang. Tahukah Anda? Saya beberapa pekan ke belakang ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini, masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk satu ruangan, kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka, hampir semua sama begitu. Ya, ini disebutkan, ini zalim, ini zalim, ini zalim. Berlaku hukum mati, berlaku, ya Allah. Saya lihat pelan-pelan, dari mana tahunya? Dari Quran sini, Quran surat berapa? Ayat berapa? Nah, ayat sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan. Kamu ini hafal Quran juga tidak, bacakan nggak mampu, bisa menyimpulkan hukum, tahu dari mana? Saya terangkan nih, Qurannya nih, ini ayatnya begini, buka mushafnya, lihat mushafnya, halaman sekian, paling kanan sebelah bawah, lihat sini nih, sebelumnya ini, kaitannya dengan ayat yang ini, kaitan sebelumnya ayat yang ini, untuk menafsirkan ada namanya siyak, ada lihak, ada sibak. Ustaz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu, lihak itu ini nih, siyak itu ini, terangkan. Setelah itu baru, oh, bukan oh, salah itu. Perbaiki begini. Wah, pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik. Sama juga teman-teman sekalian dengan yang kedua ini juga waspada. Ini tidak disukai. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah awal mulanya muncul dari provokasi. Provokator itu termasuk kalangan orang-orang munafik, itu yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang paling dahsyat tidak disebutkan nama-namanya. Dalam kaidah tafsir disebutkan, kalau ada informasi tidak disebutkan nama, tokoh, tempat, dan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tantangan dakwah sekarang bukan muncul pada kelompok-kelompok ini semata, nama-nama dan sebagainya. Karena kita sudah paham dari sejarah. Yang paling bahaya itu adalah provokasinya menyebar ke lingkungan dakwah. Dulu Ali disampaikan provokasi, diadu dengan Utsman, diadu dengan Sayyidah Aisyah, diadu dengan Tolha. Mereka ulama, paham fikih. Sekarang ulama juga diadu, ustadz diadu, masuk ke YouTube, Ustadz Adi diadu dengan ustadz lain, potong videonya, hajar 1, 2, 3, dimunculin tuh. Ah, itu juga sama, provokator. Itu keturunannya ini nih yang tadi yang nggak dihapus nih. Sama. Akhirnya muncul tahdir episode 1, episode 2. Sering katakan, nggak ada kerjaan. Kalau Anda mau cari kesalahan orang akan selalu ditemukan. Karena saya manusia, antum mau cari sampai kapanpun akan ketemu. Antum yang buang-buang energi. Saya emang nggak dirugikan. Saya mah apa tuh? Ya. Coba cek, antum buruk-burukan saya, pahala antum pindah ke saya, dosa saya diambil antum. Apa ruginya saya? Karena itu saya sering katakan, nggak ada kerjaan. Dan saya nggak pernah marah, silakan, saya nggak akan marah. Saya malah mendoakan antum supaya tobat. Dan kalau saya nggak marah, antum juga jangan ikutan marah. Kan aneh ustadz yang nggak marah, jamaahnya marah. Jelas ya? Maka ini teman-teman sekalian, kejadian seperti ini mudah diadu-adu. Kenapa nggak saling duduk? Yang paling bahaya tadi tuh, sifat-sifat Abdullah bin Sabah tadi. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Sekarang kenyataan, ikut pengajian, masuk, ini yang paling benar, yang lain salah semua. Ada nggak sekarang? Ada.
Masuk ke sini, jangan ngaji dengan yang itu. Masuk ke sini, jangan begini. Itu salah semua, itu bid'ah. Mau kaji kemana? Ustadz Adi. Oh, Ustadz bid'ah ya? Bukan Ustadz Adi. Nah, ini kan jadi persoalan. Itu kalau ada yang demikian-demikian, itu artinya mengakomodir kepentingan-kepentingan buruk di masa lalu. Yang paling aneh adalah Anda menjelek-jelekan Syiah, Anda menyalahkan Syiah dan benar salahnya, tapi saat bersamaan Anda juga menerima provokasi di masa lalu. Itu kan aneh. Kenapa tidak saling duduk sama-sama duduk? Apa masalahnya? Kunut itu bid'ah. Ah, baik. Pendapat Anda, kunut itu bid'ah. Yang ini, kunut itu boleh. Yuk kita temukan. Apa dalilnya yang bid'ah? Ini. Baik, yang ini juga punya dalil. Ini dalilnya kuat. Ini juga kuat. Yuk kita buka kaidah fikihnya. Kalau sama-sama ada dalil, ini sama, telusuri. Kenapa yang ini tidak kunut asal mulanya apa? Oh, ini penyebabnya. Kenapa yang ini kunut? Oh, ini penyebabnya. Ternyata dua-duanya punya pandangan dalil-dalil yang sama, cuma cara menyikapinya berbeda. Maka ini yang disebut dengan tanawu namanya. Silahkan kerjakan. Yang ini benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Yang repot kan begini, bid'ah. Pokoknya yang kunut semua bid'ah. Gak bisa. Bid'ah itu dolalah. Oh, itu neraka. Benar. Apa Anda mau mengatakan Ibnu Umar ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Al-Hasan ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i ke neraka? Anda siapa, Ferguson? Enak aja. Kita lihat dulu. Ini kan agak aneh. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kok bisa komplek di sini gara-gara paham tidak kunut? Masjidnya kunut. Keluar dari komplek semua subuhan. Pindah ke tempat lain. Siapa yang memakmurkan di sini? Kalau ada yang kotor di lantai, jangan ditinggalkan rumahnya, sapu kotorannya. Itu. Dan saling berkenalan, diskusi kan enak. Antum kan tidak akan dihisab dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau antum tidak pernah mau duduk, diskusi, ngobrol, bicara, kan pilihan kan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat Anda tidak bisa minum teh bersama, duduk bareng-bareng. Ngopi, bagi yang ngopi. Duduk bicara, ta'aruf, kenalan dengan yang lainnya. Kan prinsipnya jelas, tak kenal maka tak. Bukan tak sayang ta'aruf, Bu. Ta'aruf, ibu kenal suami tetangga tidak harus sayang. Masa kenal suami tetangga, kenal dan langsung sayang? Tak kenal maka ta'aruf. Bisa aja. Udah? Jelas ya? Nah, saya tanya. Fitnah ini dahsyat tidak? Dahsyat. Pengaruhnya terasa sampai sekarang? Sesuatu yang dahsyat terasa besar sampai juga tantangannya terus sampai kemana-mana akhirnya. Kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kubra namanya. Kubra. Maka muncul istilah fitnah kubra. Fitnah itu akhirnya menyebar kemana-mana lewat persoalan yang berbeda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama mengarahkan keburukan pada kehidupan berkeprimanusiaan. Akhirnya saya menyarankan kepada semuanya, hati-hati dengan indikasi-indikasi keburukan. Tapi kalau tidak sepakat, duduk dialogkan. Kecuali kalau tindakan sudah anarkis. Anarkis balas lagi dengan pembelaan-pembelaan yang benar yang dibenarkan oleh hukum. Jelas ya? Dan juga bagi siapapun termasuk pemirsa dimanapun Anda yang berada, jika tidak sepakat dengan bahasan ini, mari kita duduk, diskusi. Secara ilmiah. Ya, Anda punya referensi, kami punya referensi. Kalau referensi kami salah, jangan pernah merasa ingin membela kesalahan. Akui, oh ini keliru, yang benar ini. Kalau Anda benar, maka kita ikuti. Kalau saya benar, Anda salah, saya tidak paksa Anda mengikuti saya. Fair kan? Objektif ya? Nah, itu baru kita nyaman dengan dalam belajar. Maka itulah inti materi kita pada hari ini. Nanti ada yang lain lagi. Apa yang lain lagi? Dahsyat dan sekarang terjadi. Dan kreativitasnya tinggi sampai masuk ke televisi. Dan itu diungkap oleh Syekh Hashim dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling bahaya, itu bisa menggugurkan amalan-amalan Anda sebelumnya, bahkan bisa memasukkan Anda ke neraka. Dan dahsyat, itu terjadi kekinian. Apalagi sekarang musim-musim ini, mau mendekat amalan ini bisa terjadi. Nah, sekarang, apakah amalan ini teman-teman sekalian? Itu yang akan kita bahas bulan depan nanti. Ya, sekalian saya bawa kitabnya, sekalian saya tunjukkan. Ini. Wah, pokoknya luar biasa lah Pak. Kalau dulu itu cuma sekedar datang. Kalau sekarang tampilannya lain. Pakaiannya kayak ustadz. Ininya begini. Bahkan ada di TV ada macam-macam. Anda mesti hati-hati. Karena itu bisa menjerumuskan. Kata beliau ini sangat bahaya. Bahkan ada yang bisa menjerumuskan ke neraka. Nah, apa amalannya? Bulan depan. Ya.
Saya kira itu ya, sudah jam 10, kita istirahat dulu dan kita pahami dengan baik itu diamalkan. Insya Allah jam 12 saya ada di Al-Murabbi. Sekalian saya menulis buku baru, itu dibahas nanti malam. Nanti malam di Istiqomah kalau saya tidak keliru. Itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang siang di Al-Murabbi kita akan bahas nih, amalannya ringkas, tapi pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda kerjakan amalan itu, dosa-dosa Anda seketika akan gugur dan pahala Anda naik. Kalau Anda meninggal pada saat itu, insya Allah statusnya juga syahid. Nah, apakah amalan itu? Nanti siang. Ada zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin mengajak pada kita semua. Pertama, ini kita sedang banyak diuji ya. Ya, ada juga ustadz-ustadz kita yang diuji dengan penyakit, Ustadz Arifin, ya, Ustadz Bernard, ustadz yang lainnya juga mungkin yang tidak saya ketahui. Ada juga mungkin teman-teman dari yang lain yang tidak hadir juga diuji. Ini juga ada yang satu orang tuanya sakit, ada yang kanker serviks, ada yang diuji di lingkungan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan segera dan Allah muliakan kita semua insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah ya arhamar rahimin salli ala habibikal karim rasulikal mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya ya Allah yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Kalau ada yang hadir di sini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya, keluarganya, teman-teman kami, sahabat kami tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin wala asiran illa yassartah. Jika ada yang hadir di majlis ini membawa kesulitan di rumah tangganya ya Allah, apapun di pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya ya Allah, ringankan segala kesulitannya dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ikfina ya Allah bi halalika an haramik, ikfina ya Allah bi ta'atika an ma'siyatik, ikfina ya Allah bi fadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram, cukupkan kami agar bisa berbuat taat dan menjauhi maksiat, dan cukupkan kami mengharap keutamaan darimu saja daripada yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin ikhwan yang dirahmati Allah.